Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Amani Abbas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dasar keamanan komputer dengan tema firewall menggunakan IP tables dengan dosen pengampu Bapak Halimil Pati. Nah, izinkan saya untuk memaparkan PowerPoint yang telah saya buat. Langsung saja, yang pertama ini saya akan menjelaskan konfigurasi firewall menggunakan IP table. Yang pertama ini, kita harus mengenal dulu IP tables. Nah, kita harus mengenal dulu dasar-dasar dan fungsi IP table sebagai alat manajemen firewall. Yang kedua, server Ubuntu multifungsi. Kita bisa mendirikan server sebagai router, NAT, firewall, dan web server dengan port 8080. Yang ketiga ada klien Ubuntu desktop. Konfigurasi klien untuk menguji konektivitas dan aturan firewall. Yang keempat, skenario menguji layanan seperti web dengan port 8080, ICMP, ping, FTP dengan port 21, telnet dengan port 23, dan akses internet melalui NAT. Selanjutnya di sini ada topologi jaringan. Ini sebelah kiri saya ada skema jaringan yang telah saya buat. Ini awan ini kita upamakan internet atau NAT. NAT ini dengan INS33. Nah, ini akan disalurkan ke Ubuntu server melalui router plus firewall plus jaringan NAT-nya. Nah, ini itu INS33 itu sebagai NAT, INS38 sebagai LAN dengan IP 192.168.48.1/24. Nah, ini itu akan disalurkan sebagai host only dengan INS38 ke Ubuntu desktop client. Nah, si klien ini kan yang mendapatkan akses internetnya dengan IP 192.168.48.190/24. Untuk kesimpulannya, karena belum implementasi, saya akan lanjutkan ke implementasi terlebih dahulu. Saya akan membuat dua Ubuntu, yaitu server dan desktop. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan. Nah, jadi saya sudah berada di Ubuntu server. Saya sudah menyalakan dua Ubuntu, yaitu server dan desktop. Jadi yang pertama, kalian harus masuk ke root terlebih dahulu, yaitu mengetikkan sudo su. Lalu kita mengetikkan passwordnya. Udah itu tampillah root @soj server. Nah, yang kedua ini kita harus ngecek dulu si konfigurasi IP statis untuk interface WAN dan LAN. Nah, nanti itu akan tampil seperti ini. Kita ketikkan nano /etc /netplan /00 terus installer config.yaml. Jadi isinya itu di pengaturan jaringannya menggunakan netplan, bahwa ada si INS33 dengan IP 38.5/28. Nah, ada routers dengan IP-nya 38.2, ada INS38 dengan IP-nya 48.1/24. Ini itu konfigurasi untuk menyiapkan server sebagai gateway atau router yang akan menghubungkan jaringan internal ke jaringan luar. Nah, selanjutnya itu kita save lalu exit. Selanjutnya itu harus menerapkan konfigurasi netplan dengan perintah netplan apply. Nah, ini itu warning keamanan dari si netplan karena file konfigurasi jaringan permissionnya terlalu terbuka. Sebenarnya ini bukan warning yang error fatal, bukan. Jadi kita lanjutkan saja karena ini permissionnya terlalu banyak aja. Sudah itu kita harus ke ping terlebih dahulu dari konektivitas internet pada server ping 88, berarti ini ping ke Google. Koneksi ini berarti udah reply. Jadi menandakan bahwa server ini sudah berhasil terhubung ke jaringan.
Kalau udah kita ctrl-c aja, jadi jangan terlalu banyak. Selanjutnya ini harus men-setting komputer klien pada si Ubuntu desktop dengan perintahnya nano /etc /netplan strip 01 strip network strip manager strip all.yaml. Karena ini itu seperti tadi untuk nampilin doang, karena saya sudah mengkonfignya, jadi saya akan menjelaskan saja bahwa ini tuh menggunakan text editornya Nano, interface INS33 diatur menggunakan IP statis dengan IP-nya itu 48.190 dengan /24. Ditambahkan DNS-nya itu 888 dan 1111 serta dibuat secara default root dengan via 192.168.48.1. Nah, ini tuh berfungsi sebagai gateway router atau si server. Konfigurasi ini memastikan semua traffic dari klien menuju luar jaringan itu akan diarahkan melalui router sebelum diterapkannya NAT dan aturan IP tables. Nah, selanjutnya itu kita coba akan mengecek IP address pada server ya. Nah, di sini ada INS33 sebagai si server 38.5 punyanya server, INS38 berarti punyanya desktop 48.1. Nih, selanjutnya kita menguji konektivitas ping dari server ini ke desktop. Jadi di sini itu kita ngetik ping 48.1 berarti DNS-nya ya. Nah, di sini itu menunjukkan balasan diterima reply dengan paketnya lost, berarti klien sudah terhubung baik ke router. Lalu selanjutnya kita harus mengecek status IP forwarding terlebih dahulu dengan perintah sysctl net .ip underscore forwarding forward, maksudnya forward. Kalau udah berarti kita ini enter. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu belum diisi, maka kita harus mengisi terlebih dahulu atau nonaktif, belum berfungsi sebagai router untuk meneruskan trafficnya dari jaringan LAN ke klien. Untuk mengaktifkannya yaitu dengan sysctl -w net.ip4.ip underscore forward sama dengan 1. Nah, karena saya sudah ada 1, jadi kita sudah aman. Lalu akan melanjutkan ke konfigurasi NAT. Cek dulu terlebih dahulu uji konektivitas dari desktop ke server. Ini terminalnya sudah terbuka. Seperti biasa kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk dalam root ya. Jadi coba kita ping dulu di desktop ini, ping ke IP server 192.168.38.5. Nah, ini udah berarti ya udah replay. IP si servernya itu udah replay. Jadi klien sudah dapat menjangkau si jaringan lain melalui server. Lalu kita balik lagi ke server untuk mengecek IP sana atau si IP desktop ya. Kita ping lagi 192.168. Nah, ini juga udah replay. Jadi pengujian ini memperkuat untuk verifikasi bahwa jalur komunikasi data arah sudah siap sebelum ke tahap konfigurasi NAT. Nah, selanjutnya jadi sebelum akses internet kita harus konfigurasi NAT terlebih dahulu.
Nah, karena saya tadi sudah mencoba, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu saja dari IP tables min T, NAT, min L, min N, min V itu untuk pengecekan tabel NAT IP tablesnya. Di sini ada routing, input, output, post routing. Nah, sudah itu sudah ada nih Masquerade juga sudah ada paketnya. Terus yang selanjutnya itu kita harus mengetikkan IP tables min T, NAT, min A, post routing, min O, INS33, min J, Masquerade. Ini itu chain post routing untuk interface INS33. Nah, setelah itu, setelah post routing ini, aturan ini akan berfungsi untuk translasi alamat source NAT agar si traffic dari jaringan internal ini dapat keluar melalui NAT server. Selanjutnya itu ada IP tables min A forward, terus min I INS38, min O INS33, min J accept. Ini itu kalau nggak salah itu kita itu akan mengizinkan si paket dari jaringan LAN INS38 lalu si menuju jaringan interface 33 menggunakan perintah yang ini, yang accept ini. Nah, selanjutnya aturan balasan koneksi ini dari arah WAN ke LAN dengan state established related. Nah, selanjutnya ini kan di sini ada IPA min A forward, min I INS33, min O INS38, min M state, min state established related, min J accept. Nah, ini itu dengan menggunakan ini itu kita bisa mengkomunikasikan aturan atau memastikan klien di jaringan internal agar dapat mengakses jaringan luar dan paket balasan dari koneksi yang sudah terbentuk tetap diizinkan kembali ke klien. Sudah itu, ini itu tidak mengeluarkan informasi apapun. Jadi ini kan hanya meneruskan paket doang ya. Terus lalu ini dicek ping 192.168.48.190. Nah, karena ini replay, kita juga harus memastikan dari Ubuntu desktopnya itu. Selanjutnya kita akan mencoba ping ke server yaitu coba ini berhasil tidak nih. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Kita akses YouTube. Apakah sudah ada? Karena tadi sudah ping, sudah replay, kita sudah bisa mengakses jaringan internet. Berarti ini sudah berhasil. Untuk saya akan uji coba untuk web server. Sebenarnya untuk web server ini kalian harus mengupdate daftar paket Apache terlebih dahulu dengan perintah apt install -y apache 2. Nah, ini itu sistem akan melakukan pengecekan seperti membaca paket dan membaca informasi statusnya. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan layanan Apache. Nah, karena saya udah download saja sistem ctl start Apache 2. Setelah mengetikkan sistem ctl start Apache, berarti ini Apache akan dimulai atau dijalankan si layanan Apache-nya. Lalu sekarang cek status Apache-nya, status Apache 2. Nah, ini sudah aktif running, berarti si Apache ini udah siap jalankan si Apache-nya. Sebelum itu kita harus menginstal dulu PHP dan modul integrasi ke Apache-nya. Karena saya akan memberikan perintahnya yaitu apt install -y apache 2 php lib apache 2 strip mod strip php. Nah, seperti ini. Jadi sistem akan melakukan pengecekan daftar paket, dependensi dan status paket,
informasi bahwa si PHP ini sudah berada dari versi terbaru dan APC 2 juga sudah versi terbaru. Yang selanjutnya yaitu sistem CTL restart APC. Kita restart dulu karena tadi kan ada perubahan dari modul yang baru dipasang. Kita udah mengupdate, berarti kita harus restart ulang. Jika sudah, kita harus membuat file uji PHP pada direktori web servernya. Ini adalah file uji PHP-nya. Karena sudah, kita langsung enter saja. Nah, ini udah ada uji PHP-nya, PHP info. Ini itu, jadi dari kode PHP info itu ke dalam file melalui sudoku itu, sehingga file berhasil dibuat atau diisi dan si isinya itu dituliskan dan ditampilkan kembali di terminal. Biasanya digunakan untuk menguji apakah si PHP ini sudah terintegrasi dengan Apache dan dapat dijalankan melalui browser atau enggak gitu. Nah, kalau udah, kita akan menguji PHP-nya di klien. Kita itu ada dua cara, dengan di terminal satu dan di browser satu. RTP IP-nya dari si klien. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini berarti sudah tampil atau sudah work. Yang kedua, kita harus mengecek juga yang info PHP-nya. Nah, ini juga sudah ada PHP versi. Berarti ini sudah tampil. Coba kalau dari sini kita udah bisa, harusnya ini kan udah bisa ya, udah bisa ada isinya si info PHP ini dari HTML yang sudah ada dari servernya. Ini defaultnya sih, jadi enggak saya utak-atik, enggak, jadi udah langsung ada isinya gitu. Langkah selanjutnya apa? Berarti langkah selanjutnya kita harus memblokir si akses ini. Saya itu kan asalnya itu portnya itu 80 default, tapi saya sendiri ingin merubahnya karena agar tidak bentrok dengan yang lain. Kan port saya itu ganti, jadi kita harus mengkonfig ulang atau mengganti si port yang defaultnya Apache itu menjadi 80-80, yang asalnya 80 jadi 80-80. Resi listennya sama si virtualnya itu diganti jadi 80-80. Nah, kalau udah, kita harus menambahkan aturan firewall IP tablesnya untuk mengizinkan port 80-80 dengan perintah ini. Nah, baru kita bisa langsung ngeblokir. Tapi sebelum diblokir ini, kita harus mengecek drop ini ada di bagian mana, dari bawah atau atas. Nah, kalau di bagian bawah itu si dropnya tidak akan berhasil, karena itu akan ketimpa apapun itu. Dimulai dari yang pertama yang akan dijalankan. Kita harus mengecek terlebih dahulu dengan perintah ini. Accept-nya di belakang. -a input -p tcp deport portnya 80-80 -j accept. Nah, ini udah kan. Nah, kita langsung inputkan yang ini. Nah, jadi si accept ini rule-nya udah yang pertama. Karena yang pertama dan sekarang ini saya akan memblokir si web server itu, berarti kita harus menginputkan dan paling pertama untuk hapus epitables -i input 1 agar di atas -p tcp deport 80-80 -j drop. Kita cek dulu, takutnya ada yang salah. Tuh kan, ada yang salah. Nah, kalau udah, kita klik enter, cek rules-nya lagi nih. Nah, drop udah paling atas. Kalau udah kayak gini, kita harus cek dulu di Ubuntu ini, di terminal deh.
dengan car min i http ini IP yang tadi portnya pakai ya, karena ini kita menambahkan bukan default. Sebenarnya ini itu lama ya, karena emang udah diblok, jadi nggak muncul seperti yang di atas itu. Kita akses HP tadi. Kok ada sih kocak? Salah. Nah, coba kita cek apakah masih bisa terbuka atau enggak. Biasanya kalau lama berarti emang ini udah terblokir. Sebelum itu saya akan menunjukkan dulu config untuk mengganti si port Apache. Konfigurasi portnya mau diganti itu dengan perintah ini, nano/etc/apache2/port.config. Nah, di sini kan kelihatan nih, saya sendiri udah ngeganti si listennya, berarti ini udah ganti dan udah terkonfigurasi jadi 80/80. Jadi kalau udah kita simpan baru X keluar. Ini yang udah diblokir si Apache ini tuh violet, berarti ini emang sudah terblokir. Sebelum blocking ping, kita harus cek dulu ping ke Google-nya itu reply atau enggak. Nah, di sini kan terlihat reply, berarti ini kan sebelum diblok. Bloknya itu dengan tables min i titik 190, ya udah enter. Nah, kita uji lagi di desktop. Nah, ini berarti udah terblokir karena sudah tidak TTL. Percobaan ini berhasil. Saya akan percobaan untuk HTTP port 80. Yang pertama itu kita harus ke desktop terlebih dahulu. Kita ketikkan snap install curl, berarti ini kita menginstal si curlnya. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu install ulang lagi. Terus uji cobanya di desktop, coba ketikkan curl http /example.com. Ini menampilkan halaman example domain dalam bentuk HTML yang menandakan koneksi HTTP port 80 ini berjalan dengan normal. Nah, untuk memblokirnya itu kita pergi ke Ubuntu server. Kita ketikkan akses HTTP itu ini dengan perintah ini. Nah, A ini tuh bukan min A, ini min I. Coba nih. Nah, ini udah kan ya. Coba kita jalanin di sini, apakah masih bisa atau enggak. Nah, kalau seperti ini tuh sudah kejadian kayak tadi, si web server dinyatakan berhasil. Selanjutnya, kita akan uji coba untuk FTP. Nah, kalau FTP ini dengan port 21. Coba di desktop terlebih dahulu. Kita ketikkan FTP GNU org. Ini name FTP GNU org Amani. Name-nya anonymous. Teman-teman kalau misalnya mau coba, teman-teman harus memverifikasi rule filtering HTTP pada chain forward dulu. Kita enter. Jadi di sini kan udah ada layanan FTP-nya normal ya dari klien nih. Nah, ini kan bisa diakses. Langkah selanjutnya ini untuk ngeblokir si FTP ini. Balik lagi ke Ubuntu server dengan mengetikkan terus min i, portnya itu kan 21. Nah, ini kan udah kita cek
si rule-nya. Ini kan udah ada tuh dari paling atas ya. Ketikkan lagi ini ftp.gnu.org. Apakah ini berhasil atau enggak? Nih, trying 209 berarti ini udah berhasil. Nah, langkah selanjutnya saya akan memblokir atau percobaan telnet. Cobaan ini itu mengupdate dulu layanannya. Kalau udah, kita harus menginstal dulu telnet. apt install telnet. Karena saya sudah, jadi kalau yang belum bisa di enter. Kalau yang udah berarti udah. Terus kalau udah, kita uji berhasilnya si telnet dari sini. Kita kembali ke server, kita akan uji coba blok akses telnetnya dengan perintah portnya 23. Kalau udah, kita cek rule-nya. Udah ada T23, ini udah ada nih. Uji di desktop. Kita uji dengan telnet towel blinklikes.nl23. Sudah trying, berarti berhasil untuk blockingnya. Ada penyesuaian dari si telnet ini, karena si telnet ini kan dari IP 6 itu kan nggak bisa, jadi harus ke IP 4-in. Jadi kesimpulannya itu kan, setelah konfigurasi jaringan dan NAT pada Ubuntu server ini aktif, Ubuntu desktop berhasil terhubung ke server dan bisa akses internet juga, bisa akses YouTube. Nah, terus untuk dapat mengakses layanan di web di port 8080 kita tuh harus ngekonfig dulu untuk ngerubah si portnya. Kalau udah, berarti itu untuk Apache doang. Nah, kita itu udah punya port masing-masing. Jadi selanjutnya untuk melakukan pengujian firewall ini konsepnya berhasil dulu, terus lalu diblok. Kita akan menampilkan dulu lalu diblok, kayak ya udah percobaan lalu pengujian seperti itu. Nah, ketika rule-nya diterapkan ini, akses dari kliennya dibatasi berdasarkan protokol dan portnya masing-masing. Nah, seperti CMP, ping, HTTP portnya 80, FTP 21, telnet 23, dan akses web ini 8080. Nah, untuk telnet saya paksa menggunakan IPv4 karena IPv6 ini pada jaringan lab NAT ini tidak terlalu tersedia terus ya. Jadi sehingga pengujian ini lebih stabil, walau ada tadi trying kayak gitu, tetap aja connect. Jadi IP tables ini terbukti berjalan sesuai fungsi sebagaimana firewalls ini untuk memfilter trafik berdasarkan kebutuhan. Sekian implementasi dan pengujian project firewall IP tables ini ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Halimil Pati yang telah menonton. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan kata atau ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.